بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Milah Ibrahim Channel yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan mengulas tentang kasus yang saat ini lagi viral ya. Tentang Ustadz Abdul Somad. Ya, ini disorot yang luar biasa karena kejadian di Singapura, yaitu soal di deportasinya UAS. Entah dideportasi atau pengusiran atau pemulangan atau apalah namanya. Yang pasti ini hal yang menimbulkan tanda tanya besar di publik. Kenapa UAS diusir ya? Entah dipulangkan atau apalah ya. Bahkan sebelumnya beliau juga sudah ditahan ya di bilik kecil yang menurut kesaksian beliau tanpa ada kejelasan, tanpa penjelasan kenapa beliau ditahan, semuanya membisu, tak ada yang bisa diajak berbicara. Kenapa diperlakukan seperti itu? Ya, hanya dijawab dengan menjalankan tugas ya. Tentu saja ini menimbulkan pertanyaan dan itu cukup menjadi sorotan oleh berbagai pihak, terutama lagi di publik netizen menyorot ini luar biasa. Nah, termasuk di kementerian, kedutaan besar, pemerintah, termasuk Menko Polhukam juga ikut menyorot ya. Nah, yang menarik di sini ya, kedutaan besar Indonesia awalnya itu bilang bahwa ini tidak memenuhi syarat. Ya, tanpa dijelaskan poin-poinnya. Poin-poin apa yang tidak dipenuhi oleh Ustadz Abdul Somad. Didesa terus akhirnya pihak Kementerian Singapura ngasih alasan ya. Awalnya itu tidak memenuhi kriteria, kemudian didesa keluar 2 poin. Terus kemudian keluar lagi 4 poin ya, disiarkan oleh media. Bahkan barusan sebelum saya ulas di sini, saya baca yang terbaru berubah menjadi 6 poin lagi. Jangan-jangan besok berubah jadi puluhan atau mungkin ratusan poin. Ya kita paham lah ya, yang model seperti UAS yang nggak bakalan disukai. Tapi kalau koruptor asik-asik aja tuh ya, asik-asik di sana. Ayo, koruptor biasanya lewat mana? Ya sahabat bisa jawab sendiri lah ya. Terus saya cermati alasan-alasannya, poin-poin yang disampaikan dari pihak Singapura, ya katanya UAS itu adalah ekstremis. Ya, luar biasa kata-kata ini bukan kata yang baru dan ini jamak sekali dijadikan senjata ya. Tapi secara fakta sahabat, tak pernah ada satupun pribadi, kelompok atau organisasi atau pihak manapun yang membuktikan secara sah ya, yang membuktikan secara sah dan fakta yang valid lewat jalur hukum di pengadilan, divonis oleh hakim bahwa UAS ini terbukti secara sah dan meyakinkan ya. Secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan ekstremisme baik ucapan maupun perbuatan yang bisa dibuktikan, yang bisa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ya. Artinya selama ini tuduhan terhadap UAS hanya pepesan kosong. Ya, beliau itu pernah dipersekusi di Bali, ditolak, dihadang, diusir di Bali. Tapi kemudian pengusirnya, penghadangnya justru gigi jari ya. Karena UAS disambut Raja Bali diperlakukan baik ya. Tuduhan UAS itu HTI lah, ya itu semuanya saya udah clear. Nah, tidak ada penjelasannya dan tidak ada persoalan hukum ya. Malah yang teriak-teriak menghadang UAS, persekusi UAS justru tukang mabuk. Nah, itu bisa disimak secara fakta itu ya. Nah, jadi UAS itu malah ceramah di masyarakat Bali dihadiri oleh Raja Bali dan tidak ada masalah seperti itu. Nah, kemudian beliau juga diundang ceramah di kepolisian ya. Jadi UAS ini diundang ceramah di kepolisian, di Polda, di Polres, di berbagai daerah, di
di aparat penegak hukum ada. Ya. Nah, ini dia buktinya dan jejak digitalnya. Ya. Bangga luar biasa. Saya masuk ke dalam. Apa yang terjadi? Saya lihat bintang bertaburan di bahu-bahu, bintang. Kalau sudah yang bintang sholat berjamaah di masjid, maka yang tidak berbintang apalagi, betul? Ya, jadi ini bukti ya sahabat bahwa di kepolisian mengundang beliau ceramah. Sahabat tahu tentu ya, kepolisian itu lembaga penegak hukum yang dimiliki oleh negara. Mereka yang bisa menangkap para ekstremis, teroris, kriminalis. Nah, jadi kalau ada yang menganggap UAS ekstremis seperti yang dituduhkan Singapura, wah ini luar biasa. Nah, jadi UAS itu sering diundang ceramah di markas kepolisian, Kapolda. Kalau UAS itu ekstremis, bahkan radikal, bahkan teroris, masa iya sih? Ya, kepolisian mengundang beliau. Ya. Padahal kita tahu kepolisian ya tugasnya nangkap pihak yang ekstremis, yang melanggar hukum, yang kriminalis, yang memang itu menjadi tugas kepolisian. Jadi kalau benar melanggar hukum pastilah nggak bakalan diundang ceramah, malah ditangkepin harusnya. Nyatanya tidak ditangkap. Pihak kepolisian malah menghormati beliau, didengarkan nasihatnya dalam menyampaikan pesan-pesan ya. Nah terus bukan hanya kepolisian, tapi juga diundang ceramah di Mabes TNI, bro. Mabes TNI, Mabes itu artinya markas besar TNI, bukan kaleng-kaleng, bro. Dan ini jejak digitalnya bisa disimak. Memberikan kelembutan yang luar biasa. Saya dijemput dari Bogor, dari markas Islamic Center Az-Zikra sampai kemari dengan pengawalan yang luar biasa. Kemudian disambut. Biasanya saya datang menemui para pejabat, tapi hari ini saya yang didatangi ke kamar, diucapkan selamat datang, disambut, diajak berfoto. Lalu kemudian saya kira foto-foto ini kalau saya share akan menaikkan rating insyaallah. Dan menghilangkan tuduhan-tuduhan bahwa radikal, anti NKRI dan lain sebagainya bagi orang-orang yang tidak mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Bahkan beliau dicap ekstremis, dipersekusi di mana-mana, ditolak di mana-mana oleh milisi-milisi sipil yang mirip-mirip militer padahal bukan ya. Tahu ya sahabat ya, kan ada tuh warga sipil, kelompok sipil yang pakai gaya-gaya ala militer padahal mereka bukan militer ya. Mereka bukan, hanya sipil biasa yang ya mungkin sewa rumahnya kontrakan atau kreditnya juga sering macet tapi sosok gagah gitu ya, suka-suka persekusi, tahulah Anda sini. Nah, UAS malah dijemput oleh bapak-bapak di TNI, dibawa ke Mabes TNI, ceramah di Mabes TNI. Kita tahu itu tentu pasti ya menggelegar ceramah UAS di lembaga tentara, militer, penjaga keamanan negara, penjaga setiap senti tanah dalam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Anda mengatakan UAS itu ekstremis, radikal, intoleran, sama aja Anda mengatakan TNI ngajak ceramah Ustadz ekstremis. Apa iya Singapura lebih paham UAS melebihi TNI dan Polri? Ini kan aneh ya. Jadi lucu menurut saya. Nah, UAS diundang MPR. Nah ini jejak digitalnya. Jadi bukannya TNI Polri, MPR pun dari mengundang bunyi sambutan UAS. salamnya nampaknya banyak yang belum buka puasa. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya datang ke Jakarta, sampai di Jakarta melihat kali. Di sebelah kanan saya Pak Usman Sabta,
lebih ganteng yang asli. Selama ini melihat di TV saja. Jumpa pula dengan Cak Imin. Selama ini kita lihat balehonya saja. Nah, MPR ini lembaga permusyawaratan rakyat. Dulu lembaga tertinggi di negara yang memilih presiden dan wapres ya, sebelum undang-undang dasar kita ini di amandemen ya. MPR itu bukan lembaga kaleng-kaleng, lembaga terhormat, diisi orang-orang yang top, pilihan top yang terhormat ya. Yang di situ presiden menyampaikan laporan setiap tahun. Ya. Mereka kantornya di Senayan ya, di Gedung Kura-Kura itu. Di situ dilantik wakil presiden dan presiden. Nah, mereka juga mengundang Ustadz Abdul Somad ceramah di situ. Lah apa iya MPR mengundang ekstremis, coba dipikir di nalar sehat. Ya. Jadi ini tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat lucu. Ya. Jadi di negeri kita, lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi, mereka ngundang Ustadz Abdul Somad ceramah. Lah kok tiba-tiba Singapura, bahkan ada kawanan penghuni kolam begitu getol mencap Ustadz Abdul Somad sebagai ekstremis. Kan lucu ya, lucu banget memangnya. Apalagi kita tahu Ustadz Abdul Somad itu latar belakangnya dosen ya. Beliau PNS ya. Padahal kalau memang itu ekstremis radikal, pasti nggak bakalan dibiarkan, udah dipecat dari dulu pastinya. Nggak perlu Ustadz Abdul Somad mengundurkan diri, pasti udah dipecat. Nyatanya tidak. Berarti tuduhan-tuduhan itu tak bisa dibuktikan secara fakta. Ya. Nah, hal lain yang menjadi alasan adalah katanya Ustadz Abdul Somad menyebut non-muslim itu kafir. Aduh, ini lucu ya. Kalau nggak disebut kafir terus disebut apa? Itu kan Allah yang menyebut. Ya. Jadi sikap Singapura ini jauh lebih konyol menurut saya ya. Ya malah lucu menurut saya. Apa iya sih Singapura juga ikutan salah mengartikan kafir seperti di Indonesia? Ya. Ini kan kalau di Indonesia awalnya kan dari LAI mengubah kata bodoh atau rakat dalam bahasa Yunani menjadi kata kafir. Dan itu sudah saya ulas di video sebelumnya ya sahabat. Saya tidak akan mengulas lebih detail lagi secara singkat aja di sini karena sudah pernah saya ulas di video sebelumnya ya. Perlu kita marah atau berang kalau kita dituduh kafir. Saya kira tidak ada gunanya. Karena istilah kafir itu ada terminologi di dalam agama Islam. Bukan di dalam konstitusi kita. Tidak ada urusan dengan kenegaraan. Tidak ada urusan dengan keberagaman kita. Kafir itu istilah di dalam Islam. Yang artinya secara singkatnya kalau saya tidak salah, artinya adalah orang-orang yang berada di luar Islam. Itulah kafir. Jadi kalau kita disebut kafir, justru kita harus bangga. Karena kita memang berada di luar Islam. Kita punya keyakinan. Kita punya agama yang bukan Islam. Agama kita Hindu. Benar dong kalau ada umat Islam menuduh kita kafir. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus berang? Tidak ada yang harus kita curigai. Tidak ada yang harus kita persalahkan. Justru kalau kita disebut bukan kafir, kamu bukan kafir loh. Justru marah. Itu artinya saya berada di dalam Islam. Karena bukan kafir. Tapi karena saya Hindu, saya di luar Islam, ya wajar dong kalau saya disebut kafir. Nah, jadi soal kafir kalau di terjemahan Bible di Indonesia disebut Alkitab, itu bisa ditemukan di Matius pasal 5 ayat 22. Ini sebenarnya kata aslinya
itu raka, ya, sepadan dengan bodoh itu. Tapi diterjemahkan atau diubah terjemahannya oleh LAI menjadi kafir. Jadi kata-kata bodoh diubah menjadi kata kafir. Padahal kita tahu kata kafir itu maknanya bukan bodoh. Jadi bodoh itu maknanya tersendiri. Kafir juga punya makna tersendiri yang jelas, yang pasti bukan bodoh. Bodoh lain lagi. Nah, LAI ini yang menurut saya memang bikin masalah. Mencaplok kata, tetapi tidak diartikan yang sepadan atau tidak diartikan yang benar. Malah diartikan berbeda. Kafir ini berasal dari bahasa Arab loh ya, bukan bahasa Yunani, bukan, bahasa Arab. Yang secara bahasa artinya ingkar atau menutup diri. Secara istilah artinya menolak. Jadi mengingkari terhadap ajaran Islam, tidak mengimani Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, itulah kafir, golongan kafir. Nah, di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengartikan sama, ya, sama tentang makna kafir itu apa, yaitu yang tidak mengimani atau menolak atau mengingkari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi nggak ada perbedaan antara apa yang dimaknai dalam Al-Quran maupun di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tapi problemnya yaitu tadi, ya, disalahartikan. Nah, makanya kalau di Arab non Muslim disebut kafir nggak marah karena mereka paham maknanya. Yang lucu di Indonesia nggak paham artinya tapi marah. Ini konyol menurut saya ya, karena mereka emang nggak paham. Ya, itu problemnya. Nah, kalau di Singapura mempersoalkan penggunaan kata kafir, ya lantas bagaimana membaca ayat Al-Quran yang penjelasannya tentang orang kafir? Misalnya di Al-Maidah ayat 72, itu gimana bacanya coba kalau kata kafir itu nggak boleh dipakai? Laqad kafaral ladzi, oh jangan pakai kata kafir, kafaral diganti dengan yang lain, dibaca apa coba? Masuk kita baca ayat kita di masjid kita, di internet kita, disampaikan kepada muslim, disalahkan, itu gimana tuh? Ya, waras nggak sih ini? Terus apa lagi alasannya? Alasannya katanya UAS mendukung bom bunuh diri, ya, dalam konteks Palestina Israel. Masa iya sih pemerintah Singapura nggak ada meneliti informasi itu sehingga sepenggal-sepenggal nyimaknya, ya langsung main tolak. Nah, saya kok nggak yakin ya, jangan-jangan hanya dengar dari pesanan by order gitu ya, agar Ustaz Somad diperlakukan begitu, lalu bikin alasan yang rada-rada nggak matching gitu loh ya. Ya, mungkin karena terus didesak menyampaikan alasan, jadinya ya keluarlah alasan seperti yang kita simak hari ini. Ya. Nah, adapun soal pernyataan UAS yang pernah nyimak itu sebenarnya menjawab soal perbedaan pendapat ya tentang bom bunuh diri. Ya, ada yang bilang itu haram mutlak, ada yang bilang sebaliknya ya. Jadi dalam keadaan darurat untuk kemaslahatan lebih besar itu ada yang memperbolehkan. Jadi dalam kasus seperti misalnya di Palestina ada yang menjadikan dirinya sebagai martir, mungkin pembelaan terhadap masyarakatnya, akhirnya melakukan tindakan itu, dan Ustaz Somad itu punya alasan tersendiri, punya sikap tersendiri, punya pilihan tersendiri. Jadi dalam menyikapi warga Palestina menjadi dirinya sebagai martir untuk membela warganya, nah, Ustaz Somad punya pendapat tersendiri yang mungkin juga berbeda dengan pihak manapun, atau sebagian juga bisa sama. Nah, tentang masalah itu. Jadi ini soal pemahaman, masa iya sih pemahaman dihukum seperti itu? Nah, yang pasti yang sebagai fakta bahwa Ustaz Somad tidak pernah memerintahkan bunuh diri, tidak pernah memerintahkan bom bunuh diri, nggak pernah. Tidak ada seperti itu. Jadi beliau itu sebenarnya hanya menjelaskan tentang perbedaan pendapat ya. Jadi kalaupun beliau berpendapat seperti ini atau seperti itulah, kok dihukum, itu gimana ceritanya ya? Apa iya orang salah berpikir terus dihakimi ya? Kalau yang model seperti itu saya kira
Ade Armando dari dulu udah dihakimi, dihukum gitu ya. Parah. Nah terus alasan lain yaitu menyebut karena menyebut disalib jin kafir ya, dianggap tidak mau apa tidak toleran gitu ya. Nah ini soal apa ini juga sudah pernah saya ulas di video sebelumnya ya. Sahabat bisa melihat di video sebelumnya pernah saya bahas yang tentang persoalan MKC tapi Ustaz Somad yang dipersoalkan ya. Jadi jadi si Muhammad KC didakwa tetapi dia mengatakan seolah-olah termasuk Taipudin juga seolah-olah bahwa MKC begitu karena sebab Ustadz Abdul Somad. Jadi ini makin gak nyambung ya. Padahal kita tahu bahwa ketika Ustadz Abdul Somad membahas tentang di salib ada jin kafir, beliau ceramah di masjid, di internal muslim, jamaah pengajian, menjawab pertanyaan penanya. Jadi UAS ini menjelaskan dari sisi keyakinan sebagai seorang muslim seperti apa menyikapi patung gitu ya. Yang siarkan juga bukan Ustadz Abdul Somad. Waktunya juga sudah cukup lama, berapa tahun lalu. Nah, terus salahnya di mana coba ya? Itu juga yang diulas oleh praktisi hukum dari Kristen ya, pengacara BSS official ya, Pak Bobson Tampu Bolon sarjana hukum. Nah, menurut beliau juga ya nggak memenuhi syarat untuk diproses hukum, apalagi disamakan dengan MKC ya. Padahal beliau seorang Kristiani loh ya. Jadi UAS tak memenuhi unsur pelanggaran hukum ya, makanya nggak diproses polisi. Masa sih Singapura yang ngulik beginian ya, rada kurang kerjaan gitu ya. Ya kok rada nggak masuk akal menurut saya ya. Tapi kalau apa seandainya by order ya wallahu alam ya, entahlah, kita nggak tahu. Nah, kita mantau aja dari kejauhan ya. Ya, jadi ini mungkin beberapa poin yang saya ulas dan mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian dan pelajaran kita semua, sahabat. Selalu mohon dukungannya untuk mendukung channel-channel dakwah yang mau menyampaikan pencerahan, dan sampaikan komentar Anda di kolom komentar, ada tanggapan atau sanggahan atau apapun itu, sepanjang komentarnya itu cerdas beradab, tidak spam, tidak melakukan spamming, tidak melakukan penyerangan yang idiom tidak sehat. Itu bisa kita kick ya, tapi sepanjang itu hal yang cerdas dan beradab, insya Allah ini ruang yang cukup luas untuk Anda menyampaikan komentar. Silakan sahabatku, baik yang seiman maupun yang tidak seiman, baik yang sekeyakinan maupun tidak sekeyakinan ya, tidak harus kita sama dalam hal berpendapat. Perbedaan itu hal yang biasa, 10 kepala bisa 11 pendapat. Yang paling utama adalah perbedaan itu bukan hal yang perlu dipersoalkan. Cuma perbedaan itu bisa kita bahas dari sisi saya, dari sisi Anda, dan kita bisa melihat di situ nilai-nilai yang bisa kita tarik sebagai hikmah, pelajaran, kesimpulan. Nah, soal kebenaran itu kembali ke kita masing-masing, apa yang kita yakini, seperti itu. Saya kira itu mungkin sahabat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dukung terus channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.